harapkan kalau memang 1 minggu ini tidak ada respon dari PLT Pak Timbul, otomatis teman-teman akan insya Allah datang ke rumah Pak Timbul untuk minta tentang masalah desa Celara. Itu sebagai tokoh masyarakat itu kehendaknya. Karena masyarakat Celara sekarang sudah terkotak-kotak, sudah tidak kondusif lagi. Tidak kondusif lagi. Dan untuk hasil audiensi tadi di dalam apa Pak? Hasilnya apa? Hasilnya masih belum jelas. Tidak berani untuk karena apa, saya belum ketemu sama Pak Timbul, hanya setap-setapnya masih muter-muter, suruh pakai tutur-tutur ulang. Saya masih kurang puas rasanya. Jadi saya kepingin ketemu dengan Pak Timbul. Karena Pak Timbul jadi bupati dulu itu saya kan yang milih. Kenapa begitu saya datang ini kok Pak Timbul masih banyak alasan. Saya merasa tidak puas. Berapa masyarakat yang ikut ke sini Pak? Yang ikut ke sini ini hanya cuma 100 karena kemarin sama Pak Kapolsek harus dibatasi. Sebenarnya kalau dibawa semua mungkin hampir 1.000 masyarakat Celara mau ke sini. Berhubung karena dapat arahan dari Pak Kapolsek dan Muspika, kita ini hanya audiensi, jadi mengurangi. Sebenarnya kalau memang nanti tidak ada perhatian dari Pak Timbul, PLT Bupati Probolinggo, saya akan datang lebih besar lagi masalah ini. Ya mohonlah kepada pihak Peres disampaikan kepada pejabat-pejabat pemerintahan Probolinggo termasuk Pak Timbul supaya mengerti kedatangan rakyat Celara ini seperti inilah. Dengan Bapak siapa Bapak? Saya Pak Arbuin, tokoh masyarakat Celara. Ya, ini kami tadi Mas, pertama menyampaikan aspirasi ke publik atau unjuk rasa terkait lambannya PLT Bupati untuk mencabut SK pelantikan Kades Celara. Kenapa kami minta dicabut? Karena SK Panitia Desa yang sudah menetapkan Kades Imam itu sudah dibatalkan oleh Majelis Hakim. Artinya apa? Kalau SK Desa, SK pelantikan, SK pemilihan itu sudah batal demi hukum, kami menganggap SK Bupatinya pelantikan batal. Terus siapa yang mau dilantik? Gitu. Penetapan panitia sudah dibatalkan oleh Majelis Hakim. Logikanya SK pelantikan itu menurut kami sudah batal demi hukum juga. Tadi di dalam kami minta dalam tempo 7 hari ini seminggu, mohon panitia mencabut dengan sendiri SK-nya. Setelah itu kami minta kepada Bupati dari SK dari panitia sudah dicabut, minta SK pelantikan juga dicabut. Harapannya Beb? Harapannya setelah itu demisioner di Celara, tidak ada Kades lagi. Karena kalau itu masih bertahan, kami tidak akan segan-segan menuntut dari sisi perdata dan pidana. Pidananya apa? Kades terpilih sekarang itu dapat gaji ilegal karena sudah dibatalkan penetapannya. Itu implikasi kalau semua ini masih menurut waktu, pasti akan kami kejar ke sana. Gitu. Tanggal pembatalannya Pak? Kalau menurut keputusan 20 September kemarin sudah harus batal demi hukum. Tapi kami masih minta toleransi agar panitia mencabut. Kami minta hari Senin. Hari Senin yang akan datang, panitia wajib mencabut SK penetapan calon terpilih. Dari tanggapan hukum sendiri dari Pemkab Pak? Pemkab sebetulnya karena ini bukan pengambil kebijakan, hanya kabak hukum. Beliau akan menyampaikan ke BLT. Artinya dari kabak hukum tadi memang sama-sama dua opsi. SK Bupati itu bisa dibatalkan dengan sendirinya oleh Bupati dicabut atau kita gugat. Kalau gugat Mas kayaknya menyiksa kami sebagai rakyat. Mosok kami itu harus mau bersengketa terus kepada pemerintahnya, saya kira tidak elok. Di sisi lain, Priyo Siswoyo selaku Kabak Hukum Setda Kabupaten Probolinggo menegaskan pihaknya tidak dapat memberhentikan Imam Hidayat sebagai Kades Klarak, sebab yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah keputusan Panitia Pilkades, bukan SK Bupati Probolinggo. Saat ini, SK belum dicabut oleh Bupati dan Imam sah sebagai Kades Klarak, sebutnya pada Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021. Ada beberapa cara untuk memberhentikan Imam. Pertama, PLT Bupati Probolinggo mencabut SK pengangkatan Imam Hidayat sebagai Kades Klarak. Namun, langkah yang diambil itu dimungkin menimbulkan masalah hukum baru. Kedua, pihak Jamil bisa meminta hakim di PT UN mencabut SK Bupati Probolinggo terlebih dahulu terkait pengangkatan Imam Hidayat sebagai Kades Klarak. Jika gugatan itu dikabulkan hakim, Pemkab Probolinggo siap mematuhinya. Perlu diketahui, kemarin yang digugat itu merupakan SK panitia, padahal masih ada SK Bupati yang lebih tinggi jelasnya.